Kalau kita ngomongin bulan puasa atau kata puasalah, pasti yang terlintas di pikiran kita semua itu bahwa ini adalah sesuatu yang identik dengan Ramadan seperti yang kita jalani hari ini. Tapi ternyata Katolik pun bahkan melaksanakan puasa seperti yang kita pahami, yaitu menahan hawa nafsu. Padahal sebenarnya istilah puasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia justru adalah bahasa orang-orang Hindu. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Bahwa rasa lapar itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Makanya bulan puasa itu kemudian diakhiri oleh zakat, infak, dan sodakoh. Makna puasa sebenarnya harusnya ya, dia berempati kepada diri kita untuk merasakan apa penderitaan orang-orang. Yang paling pokok itu adalah mengendalikan diri kita seutuhnya. Marah, takut, senang, sedih, itu semua adalah fitrah manusia. Bahkan kebencian tuh bisa ada sisi positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin bulan puasa atau kata puasalah, pasti yang terlintas di pikiran kita semua itu bahwa ini adalah sesuatu yang identik dengan Ramadan seperti yang kita jalani hari ini, atau sesuatu yang identik dan bahkan diklaim menjadi milik umat Islam atau menjadi ritual khusus bagi umat Islam. Tapi ternyata kalau kita buka sejarahnya, ini menjadi ciri khas dari agama-agama Abrahimik, yang bukan hanya Islam saja, ada ya Kristen, Katolik pun bahkan melaksanakan puasa seperti yang kita pahami, yaitu menahan hawa nafsu. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan seorang yang bisa menceritakan bagaimana puasa dalam agama Katolik. Selamat datang Romo Kristi. Terima kasih. Dan bersama Guru Gembul. Saya Romo juga. Saya guru juga. Iya, betul. Dan Saya Romo buat anak-anak saya. Dan kita akan membahas tentang puasa ini bukan dari perspektif umat Islam saja, tapi bagaimana perspektif puasa itu bisa menjadi perspektif yang lebih pluralis lah, yang mengharmonisasikan antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, saya mau ke Romo Kristi dulu. Bagaimana konsep puasa sebenarnya yang ada di agama Katolik? Iya. Konsep puasa pertama-tama harus dihayati dalam koridor iman ya. Iman itu kan tanggapan kita atas kasih Tuhan. Nah, salah satu bentuk tanggapan itu adalah dengan pantang dan puasa. Sebenarnya istilahnya tidak hanya puasa, tapi juga ada pantang. Tapi sebenarnya keduanya ini omong soal kesediaan kita untuk bermati raga gitu. Bermati raga. Ya, mati raga itu kayak raga itu kan punya hasrat, punya keinginan yang harus dipenuhi. Nah, mati raga berarti kemampuan untuk mengendalikan hasrat, apa yang kita sukai, apa yang kita senangi, supaya kita punya keterarahan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, gitulah gampangnya begitu. Nah, dalam koridor iman, kalau saya kira dalam semua agama, iman itu bukan iman yang statis, yang berhenti, tapi yang bergerak gitu. Nah, itu teladannya siapa? Kalau dalam Katolik ya Yesus ya teladannya. Karena Yesus menunjukkan kepada saya, kepada umat Katolik sekurang-kurangnya, kemampuan dia untuk mengikuti kehendak Allah, mengasihi, dan di dalam cara hidupnya dia menghayati juga menyangkal diri, pantang dan puasa. Dan itu dilakukan sebelum dia melayani orang banyak. Nah, maka pengendalian diri itu sama seperti dalam konsep Katolik, salah satunya dengan pantang puasa, berarti kesediaan untuk mengendalikan diri, tetapi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Ya, maka sebenarnya dalam Katolik itu kan bermakna tidak hanya soal pengendalian diri ya, tetapi juga laku tobat ya, pertobatan kita, perubahan dari pengalaman dosa, lebih mau mendengarkan kehendak Tuhan gitu. Nah, pertobatan itu sebenarnya tidak hanya dilakukan pada 40 hari yang dimulai di Rabu Abu, besok tanggal 18 Februari, kebetulan berdekatan dengan bulan Ramadan ini. Nanti bareng nggak ada takjil war ya, karena kami juga pantang dan puasa. Tapi juga sebenarnya dikatakan dalam kitab hukum kanonik itu kayak hukum yang mengatur kita, orang-orang Katolik Roma itu, bahwa setiap Jumat pada perayaan meninggalnya
Yesus itu dimaknai juga pada kami memoria passionis, mengingat penderitaan Kristus. Caranya dengan berpantang dan berpuasa. Tapi puasanya itu bagaimana dia? Nah, ini penting ini. Apakah Saya sama dulu ya, dengan- Pak? Nggak apa-apa. Jadi puasanya dulu. Kalau puasa, kalau dalam konsep Katolik sesuai dengan kebijakan dari Konferensi Wali Gereja di Indonesia, itu berarti kesediaan untuk hanya makan kenyang satu kali. Makan kenyang Satu kali. Waktunya Iya. ditentukan nggak? Tidak. Jadi 24 jam itu dalam satu hari kita hanya makan kenyang satu kali. Selebihnya makan. Nah, ini persis ini pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman saya. Berarti makan tidak kenyangnya boleh berkali-kali dong gitu. Tapi sebenarnya maksudnya tidak begitu. Maksudnya dengan makan kenyang satu kali itu sebenarnya kita sudah mengendalikan diri kita untuk tidak seperti biasanya makan kenyang berkali-kali. Gitu. Kan bisa aja nih orang makan 3 kali sehari, 4 kali sehari, semuanya kenyang. Semuanya kenyang. Ini kita enggak. Jadi hanya satu kali kenyang, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, terserah. Lalu yang lain kalau mau makan sedikit dipersilahkan. Mau minum juga dipersilahkan. Tapi yang penting nggak kenyang. Betul, yang penting nggak kenyang. Nah ini yang mengukur kan diri sendiri sebenarnya. Yang mengukur diri sendiri. Saya jadi senang gitu dengan mendengar itu. Nah persis. Karena sebenarnya saya membayangkan ini godaannya jauh lebih berat ya. Tawaran yang cukup menarik. Ya. Ya, saya kira baik kalau teman-teman mulai memikirkan lagi. Dan kalau dalam kan kita memulai pantang dan puasa itu 40 hari sebelum kebangkitan Yesus. Itu berarti 3 hari setelah Jumat Agung, hari Minggu Paskah. Nah, kalau dihitung 40 hari mundur, itu berarti dimulai tanggal 18 Februari besok. Dan itulah yang disebut dengan Rabu Abu. Wajib puasanya itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Hanya 2 hari, Pak. Dari 40 hari. Sisanya sunnah. Betul. Sisanya tidak wajib ya. Tetapi dikatakan kalau kamu mau menambah itu luar biasa dan itu sangat baik. Jadi itu ukuran minimal wajibnya itu Rabu Abu dan Jumat Agung. Saya ke Pak Guru dulu. Ya. Kalau dalam Islam sendiri, kenapa kita harus menahan puasa betul-betul tidak makan dan tidak minum? Konteksnya bagaimana dulu? Saya pengen mengkoreksi sesuatu ini karena nanti bakal muncul di kolom komentar kan. Mengkoreksi Akang dan mengkoreksi para umum. Pertama, Akang tadi mengatakan bahwa puasa itu identik dengan ajaran agama Abrahamik. Padahal sebenarnya istilah puasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia justru adalah bahasa orang-orang Hindu. Karena kita sebenarnya mengenal puasa lebih awal dari tradisi orang-orang Hinduism daripada orang-orang Islam yang datang. Berarti ini lebih luas lagi? Iya. Bukan hanya khusus Abrahamik aja? Sejauh yang saya tahu, agama yang saya ketahui mereka punya praktek puasa. Tapi konsepnya sedikit berbeda dalam tradisi Hindu di mana puasa tuh ada kesan menyiksa diri gitu. Menghukum diri, bukan menghukum, memberikan kepada tekanan kepada jasmani dan rohani kita. Jadi bukan hanya menahan, kalau dalam tradisi Islam adalah menahan hawa nafsu, ini menekan, kalau yang ini adalah menekan. Makanya puasanya kadang-kadang memiliki durasi yang lebih lama dan pantangannya banyak jenisnya gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Itu yang ingin, kalau koreksi saya kepada Pak Romo itu adalah Roma Irama itu Muslim, Pak. Dari bilang Katolik Roma. Haji malah, Pak. Saya pikir AS Roma gitu kan ya. AS Roma itu Katolik. AS Roma ya. Untung saya nggak sebut Katolik Roma Irama. Iya betul. Enggak, itu saya serius. Nah, tapi kalau tadi Akang bilang dalam tradisi Islam? Iya, maksudnya kalau dalam tradisi Islam itu bagaimana konteksnya? Kenapa kemudian puasa itu harus menahan full? Bukan kalau dalam konteks Katolik tadi kan dia cuma kenyang 1 kali gitu, makan kenyang 1 kali. Terus kalau dalam konteks Islam, kenapa harus betul-betul tidak makan dan tidak minum? Iya,
kalau itu sebenarnya adalah jawaban yang sepenuhnya adalah urusan Tuhan, sehingga kita juga tidak mungkin bisa mengakses. Karena kalau di dalam Quran dan Sunnahnya tidak ada alasan itu, ya kita juga nggak bisa, hanya bisa menduga-duga kemungkinannya begini dan kemungkinannya begitu. Dan itu adalah tafsiran, dan karena itu adalah tafsiran maka dia tidak sakral. Ketika saya mengatakan seperti ini dan bertentangan dengan orang lain, ya seharusnya jangan digugat, namanya juga tafsiran gitu. Tapi sejauh yang kita pahami bersama adalah kan judulnya itu adalah berpuasa itu salah satu alasannya adalah kita berempati terhadap orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berempati ya? Iya, berempati itu mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi puasa yang ada di Indonesia zaman sekarang yang terlihat menjadi sebuah fenomena itu bukan puasa sebenarnya, itu adalah hedonism. Hedonism itu adalah upaya menahan kenikmatan agar kita mendapatkan kenikmatan yang lebih besar nanti setelahnya. Kan hedonisme itu begitu doktrinnya kan. Nah, sedangkan yang diinginkan oleh Nabi atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu disampaikan kepada Nabi adalah bahwa agar orang-orang itu tuh berempati bahwa lihat orang-orang miskin tuh merasakan lapar, lemes, susah konsen dan lain sebagainya itu bukan karena pilihan mereka sendiri, tetapi mereka memang mengalami hal itu. Jadi coba rasakan, makanya lihat ke bawah. Setiap merasakan bahwa kita tuh sebenarnya, aduh susah payah apa, sesusah apa, sebangkrut apa, sejelek apa, ngerasain nggak sampai kelaparan tuh sampai selevel itu. Nah makanya sebenarnya bukan sedikit demi sedikit, ini mungkin salah satu di antara alasan, sekali lagi ini adalah interpretasi gitu, bisa benar bisa juga betul. Nah, tapi balik lagi adalah ketika kita berpuasa itu tanamkan, tegaskan dalam hati dan pikiran kita bahwa rasa lapar itulah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Jadi nggak ada kepikiran soal tajil war, nggak ada kepikiran soal nanti sahur makan apa. Pikirkan bahwa rasa itulah yang selama ini membebani teman-teman kita yang miskin. Makanya bulan puasa itu kemudian diakhiri oleh zakat, infak, dan sodakoh sebagai penegasan bahwa setelah kamu ngerasain ini, coba seberapa besar kamu berani sodakoh untuk orang-orang yang miskin. Itu sebenarnya. Jadi, berarti berempati, berarti makna puasa sebenarnya harusnya ya, dia berempati kepada diri kita untuk merasakan apa penderitaan orang-orang miskin. Agak mirip kayaknya dengan Katolik tadi bahwa kita harus mempersiapkan diri sebelum pelayanan gitu. Kalau dalam Katolik sebenarnya tidak hanya puasa saja ya. Kalau dalam 40 hari menjelang kebangkitan Yesus itu atau Paskah itu doa, puasa dan doa, puasa dan amal kasih. Jadi 3 hal ini. Dan saya memahami selama ini dengan pantang dan puasa yang saya hayati selama 40 hari. Pertama-tama diingatkan bahwa yang perlu dikoyakkan itu bukan pakaian gitu, bukan apa yang kelihatan, tapi yang pertama-tama adalah hati. Jadi pertobatannya itu adalah persoalan diri di dalam diri, bukan sesuatu yang mau ditampilkan. Maka kalau dalam bacaan-bacaan kitab suci yang dipilih di dalam Rabu Abu itu ketika mengawali masa Prapaskah ya namanya, sebelum Paskah, Prapaskah, itu justru ajakan untuk kalau kamu berdoa, jangan di pasar, jangan di tengah jalan, kamu masuk kamar, tutup pintu, berdoalah. Bahkan dikatakan jangan bertele-tele doanya gitu. Katanya begitu dalam kitab suci itu, dalam Injil Matius. Iya, dalam Injil Matius. Lalu kalau perasaan panjang banget kalau doa Katolik itu. Masa lebih kencang saudara kita. Kenceng bukan panjang. Panjang ya. Kalau kenceng beda dengan panjang. Lalu yang kedua, kalau kamu berpuasa, cucilah mukamu, basahilah rambutmu. Supaya tidak terlihat bahwa kamu kok lesu sekali, kamu kok kusut sekali, gitu. Supaya orang tidak lihat bahwa kamu berpuasa. Kalau kamu memberi sedekah, jangan sampai tahu. Bahkan kalau memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan sampai tahu. Ini supaya ini bukan persoalan pakaian yang kelihatan, tapi ini persoalan pertobatan dalam diri. Yang kalau kita mengendalikan diri untuk tidak jajan, untuk tidak beli rokok misalnya,
karena menghindari yang apa yang kita senangi, untuk tidak beli daging, yang biasanya makan daging tidak makan daging, uangnya disisihkan, dimasukkan apa yang disebut dengan kotak APP. Kami punya aksi puasa pembangunan. Nah, kotak itu yang berisi uang itu nanti akan dikumpulkan di satu gereja di Indonesia, disatukan di konferensi wali gereja untuk nanti dikelola membantu mereka yang miskin. Gitu. Berarti mirip-mirip Islam dong. Ya, sebenarnya doa. Bapak tadi bilang dikelola untuk dibagi kepada yang miskin. Yang Katolik miskin kan jarang, Pak. Oh, kata siapa? Oh, kata saya barusan, Pak. Oh enggak ya? Kebetulan yang kelihatan kaya. Oh iya, yang kelihatan kaya. Seringkali begitu ya. Nah, karena ada perbedaan, Pak. Jadi kalau yang Kristen, yang Katolik itu mereka tuh emang sengaja menampilkan yang kaya-kaya. Nah, kalau Muslim itu menampilkan yang miskin-miskin untuk minta sumbangan. Ya, jadi tolong Al-Quran kami rusak, gitu kan. Makan Royco. Nah, gitu itu yang di KAM itu sengaja. Saya juga nggak tahu kenapa. Kalau yang Kristen menampilkan yang kaya-kaya gitu. Kadang pendetanya pada flexing, Pak. Untung saya pastor bukan pendeta. Oh iya. Romo, saya mau nanya nih. Apakah memang juga puasa di sana itu dirayakan? Dirayakan maksudnya? Dirayakan seperti misalnya orang-orang Islam yang merayakan puasa dengan hingar-bingar dan segala macam. Ada tradisi-tradisi atau bagaimana? Ataukah memang karena tidak lekat aja dengan kultur masyarakat Indonesia atau bagaimana? Karena minoritas sih. Justru masa Prapaskah ini kan dihayati oleh umat Katolik di seluruh dunia ya. Dan sama sekali ini bukan sebuah selebrasi ya, bukan perayaan, tetapi dirayakan dalam arti semua orang Katolik itu melakukan pantang dan puasa. Hanya ada aturannya yang disebutkan kemudian. Yang wajib berpuasa itu adalah mereka yang berusia 18 tahun sampai awal usia 60 tahun. Kenapa awal usia 60 tahun? Karena mengingat, saya kira ini karena 63 ya. Tahun juga batasnya. Sangat manusiawi ya, karena saudari-saudara kita lansia tentu tidak bisa kita paksa untuk berpuasa. Tidak bisa kita paksa untuk berpuasa. Tapi kalau mereka dengan kesadaran sendiri mau melakukan puasa untuk mengendalikan diri, dipersilahkan. Pak Guru, bagaimana sebenarnya memaknai pengendalian diri dalam Islam? Gini Kang, sebenarnya dalam Islam yang kemudian entah bagaimana ceritanya juga terkonfirmasi dalam sains, manusia itu tidak sepenuhnya manusia. Ada sesuatu yang bahkan kita tidak mau untuk melakukan sesuatu, tapi kalau dia yang memaksa, kita tuh suka ikut. Saya tuh pernah kasih ilustrasi, misalkan ya, ada seorang bapak-bapak itu lihat perempuan seksi di pinggir jalan. Si bapak-bapak itu tahu persis 100% dalam dirinya itu bahwa kalau dia macam-macam sama si perempuan itu, dia karirnya bisa dihancurkan, rumah tangganya bisa dihancurkan, dia bisa masuk penjara kalau seandainya dia misalkan ya melakukan tindakan yang amoral terhadap si perempuan seksi itu. Dia tuh sepenuhnya tahu. Tapi ada sesuatu di luar, ada sesuatu dari dalam dirinya yang memaksa, ayo pegang apa gitu. Dan akhirnya dia melakukan pelecehan itu, misalkan katakanlah. Dan beneran dia masuk penjara, keluarganya hancur, karirnya juga hancur. Nah, siapa sebenarnya yang mendorong kita untuk melakukan itu? Padahal otak kita tuh udah jelas. Please jangan, sebab kalau megang itu hancur reputasi kamu. Please. Nah, makanya dalam hal ini tuh sebenarnya dalam diri kita tuh ada hawa nafsu. Dan di antara hawa nafsu itu ada citra diri kita yang rasional. Dan dalam bahasa psikologi klasik itu kan ada id, ego, dan super ego. Ada id di mana itu sebenarnya adalah dorongan biologis manusia. Kemudian ada dorongan rasional manusia, dan ada dorongan yang di atas rasio itu moral, dorongan moral manusia. Nah, dalam hal ini pengendalian diri itu artinya adalah bahwa dorongan moral sebagai manusia itu harus bisa mengangkangi, menguasai, mengendalikan dorongan makhluk biologis semata. Jadi artinya neokorteks kita tuh benar-benar harus menyelubungi otak reptil kita. Harus ditahan. Harus ditahan. Jadi
otak kita sebagai manusia harus bisa menahan. Jadi ketika nanti misalkan adalah normal dan wajar dan oleh Islam dimengerti ketika ada laki-laki yang melihat perempuan kemudian birahinya naik. Adalah dimengerti. Tetapi soal apakah dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang amoral atau tidak, itu yang menjadi poin utamanya. Siapa mengendalikan siapa? Apakah organ hewani manusia lah yang mengendalikan manusianya, ataukah manusia yang mengendalikan organ hewaninya? Itu jadi pengendalian diri itu tepat di situ. Saya ke Romo Kristi dulu. Tadi kan dikatakan bahwa kalau dalam konteks Katolik berpuasa itu adalah kenyang satu kali. Tapi kan seharusnya tidak sesederhana itu dong. Tafsirnya, karena kalau kenyang satu kali ya kenyang satu kali, semua juga orang bisa kenyang satu kali gitu. Apakah kemudian ketika orang yang kenyang satu kali akan dianggap berpuasa Katolik? Kan tidak juga harusnya. Nah, bagaimana cara menginterpretasinya sehingga kenyang satu kali ini maknanya sebenarnya apa? Apakah dia pengendalian diri atau seperti apa sebenarnya? Pengendalian diri betul. Kalau dalam tadi bahasanya Pak Guru Gembul ya, bahwa ada sesuatu di dalam diri yang mesti dikendalikan. Tetapi kalau dalam tradisi Kristiani sebenarnya disebut ada dua kekuatan di dalam diri kita, roh baik dan roh jahat. Roh baik itu selalu mengajak kita untuk dekat kepada Tuhan. Roh jahat itu mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan. Nah, mengendalikan diri itu sebenarnya kan tidak harus di masa Prapaskah. Tidak harus di masa 40 hari ini ketika kita berpuasa. Justru pengendalian diri ini harus selalu ada di dalam pengalaman hidup kita. Supaya saya bisa mengendalikan dorongan roh jahat yang menarik saya untuk jatuh dalam dosa dengan melakukan kebaikan. Jadi mengendalikan roh jahat ini adalah salah satu bahasa di mana kita mengatakan itu disebut dengan mengendalikan diri. Nah, saya menyebut puasa selama 40 hari ini ditempatkan dalam 40 hari sebelum Paskah. Kita perlu menyiapkan dengan khusus menyambut kebangkitan Tuhan ini. Untuk mengendalikan roh jahat itu? Iya, tetapi sebenarnya kan tidak hanya 40 hari ini. Sebenarnya dikatakan bahwa setiap Jumat kita seharusnya juga diingatkan pada Pasionis, penderitaan Kristus. Dan setiap Jumat itu sebenarnya di dalam kitab hukum kanonik, saya kira teman-teman Katolik pasti tahu, kita sebenarnya diharapkan juga makan kenyang satu kali dan berpantang. Pantang itu berarti menghindari apa yang kita senangi ya. Kalau kita suka daging, ya hari itu kamu nggak usah makan daging. Kalau kamu rokok, kamu harus pantang rokok gitu. Termasuk dengan kehidupan seksual. Betul. Ujungnya akan ke situ kan? Kehidupan seksual dalam arti apa ini? Kalau itu adalah ungkapan kasih seorang suami dan istri ya, it's okay, tidak ada masalah, nggak ada namanya apa tidak boleh berhubungan suami istri untuk pasutri di Rabu Abu dan Jumat Agung, nggak boleh, nggak ada kata-kata seperti itu. Berarti tidak termasuk itu. Tidak termasuk. Kalau itu adalah ungkapan kasih yang benar antara suami dan istri, saya kira. Berarti makna tertinggi dari makna sebenarnya dari satu kali kenyang itu artinya kita harus bisa mengendalikan diri kita atau melawan diri kita dengan satu kali itu. Iya, dorongan untuk kan sebenarnya makan itu sebenarnya hanya satu bagian kecil ya. Satu bagian kecil. Oleh karena itu sebenarnya itu bukan yang paling pokok. Yang paling pokok itu adalah mengendalikan diri kita seutuhnya. Makan pengingat saja satu kali. Itu yang paling sederhana kan sebenarnya. Tetapi mengendalikan diri kan mengendalikan diri untuk menumpuk kekayaan, mengendalikan diri untuk menumpuk kekuasaan, mengendalikan diri untuk tidak jahat pada orang lain. Ini jauh lebih besar daripada sekedar mengendalikan aku tidak makan hari ini. Nah, itu kecil sekali. Jumatannya orang Katolik gitu. Itu kecil sekali. Pak Guru, kalau menurut Pak Guru, yang Pak Guru tahu, posisi pengendalian diri ini sebenarnya dalam Islam itu bagaimana? Dalam hubungan antara individu dengan masyarakat, posisinya di mana? Apakah dia di awal atau di akhir sebagai evaluasi atau bagaimana? Enggak, itu sejak awal sampai akhir orang-orang Islam itu dipaksa untuk terus-terusan mengendalikan dirinya.
Kita bahkan justru dipaksa ya. Iya, itu diharuskan. Pengendalian diri kita itu memang diharuskan karena manusia itu bukan hanya manusia. Manusia itu adalah makhluk biologis. Nah, makhluk biologis ini dia tuh hidup untuk mempertahankan dirinya dan untuk mempertahankan spesiesnya. Dua itu naluri dasar kita. Nah, jadi gimana cara mengendalikannya? Misalkan, ya makan minum silahkan, tapi batasi. Melakukan aktivitas seksual ya itu alamiah, tapi silahkan dipikirkan. Ada koridor-koridor. Jangan memaksa gitu. Jangan memaksa. Memaksa apa maksudnya? Memaksa orang gitu, yang tidak mau kan gitu. Enggak, kalau dalam Islam sebenarnya bukan hanya mau tidak mau juga. Tapi misalkan apakah sah atau tidak, termasuk apakah legal atau tidak, juga itu seperti itu. Jadi balik lagi, pengendalian diri itu justru adalah bagian yang paling integral dalam hukum-hukum Islam yang paling sederhana sekalipun. Gitu. Nah, tadi tuh saya ada sesuatu yang menarik dari penjelasan Pak Romo, tapi saya lupa. Aduh. Yang mana itu? Perlu diulang dari awal ya. Coba diulang lagi. Yang apakah memang ini pengendalian diri itu salah satu bentuk tanggung jawab pembatasan terhadap diri atau doa terhadap diri atau melawan diri atau gimana? Bukan melawan diri sebenarnya, karena diri kita tuh memang seperti itu, dilawan tuh gak baik gitu. Jadi yang seharusnya ada itu adalah disalurkan pada yang baik. Jadi misalkan ya, bahkan kebencian tuh bisa ada sisi positifnya kalau diarahkan pada hal yang baik gitu. Jadi misalkan kita benci banget sama orang yang kebut-kebutan di tengah malam di jalan yang lurus dan mulus. Itu tuh kan kita wajar untuk marah, dan marah itu gak usah ditahan, arahkan aja gimana caranya agar kemarahan itu menjadi baik. Kita pikirkan apakah kita harus menjadi seorang pejabat untuk menghasilkan regulasi agar kebut-kebutan di jalan itu bisa dihentikan. Kan itu adalah dimulai dari keresahan, dimulai dari kemarahan, tapi menghasilkan sesuatu yang positif. Atau misalkan ada orang yang marah luar biasa terhadap orang yang suka gerebeg warteg di bulan puasa. Kita marah sama orang yang seperti itu misalkan. Nah, kemarahan itu menjadi wajar, tapi bisa nggak itu menjadi sesuatu yang produktif? Jangan ditahan sepenuhnya. Marah, takut, senang, sedih, itu semua adalah fitrah manusia. Tidak mungkin manusia menghilangkan itu semua. Yang paling bisa manusia lakukan itu adalah mengendalikan. Gimana cara mengendalikan? Salah satunya adalah dengan mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Oh ya. Saya justru punya pertanyaan yang agak untuk berdua ini. Saya melihat begini. Tadi dari penjelasannya Romo Kristus dia bilang bahwa dalam diri manusia dalam kacamata Katolik ada roh baik dan roh jahat. Kalau dalam penjelasannya Pak Guru ada hawa nafsu kan gitu. Roh jahat dengan hawa nafsu. Ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Iya, nafsu baik dengan nafsu jahat gitu. Dua hal ini kan harus dikendalikan. Gitu. Yeah. Dua hal ini harus dikendalikan. Pertanyaannya kemudian kalau saya tiba-tiba skeptis dan bertanya, kenapa sih kedua hal ini harus ada gitu? Dan kenapa kita harus repot mengendalikan itu? Siapa dulu? Pak Guru dulu. Kenapa harus selalu ada? Karena gini, sampai detik ini kita tuh sebenarnya tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Gak ada, saya percaya sampai sejauh ini gak ada seorang ilmuwan pun yang tahu mana yang dimaksud dengan benar dan mana yang dimaksud dengan salah. Dan karena itu dia tuh harus bikin sebuah standar tentang mana yang baik dan buruk. Maka agama dalam hal ini menampilkan yang dimaksud dengan baik dan buruk adalah seperti itu, jahat dan tidak jahat itu adalah seperti itu, dan sebagainya. Dan itu biasanya terkait dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan komunitas masyarakat. Jadi misalkan kebutuhan kita akan makan itu adalah hal yang baik. Tapi apakah dengan cara mencuri? Nah, itu tidak baik. Kebutuhan kita atas validasi itu sebenarnya adalah motivasi kita untuk berprestasi. Tapi apakah dengan cara itu kita menjadi menyembuhkan diri? Itu adalah pada bagian yang lain. Nah, jadi setiap tindakan itu, kalau tadi disebut ada roh jahat dan roh baik, setiap satu tindakan itu ada baik dan buruk itu hidup bersamaan di situ. Kita mau mengarahkan itu kemana? Ada orang yang menjadi sangat kaya raya, bisa nggak dengan kekayaan itu dia menjadi baik? Bisa. Bisa nggak dengan kekayaan itu dia bisa menjadi buruk? Bisa juga. Nah, tepat pada saat itulah kita harus mengendalikan diri agar sesuatu itu yang awalnya netral dan bebas nilai bisa menjadi baik. Dan kenapa kita harus memiliki itu? Sebagai manusia yang bereksistensi,
adalah mustahil kita menghindari atau menghilangkan itu semua. Satu-satunya makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu atau roh jahat atau segala rupa itu adalah makhluk yang mati. Makhluk yang hidup itu selalu ada di tengah-tengah antara itu. Akan selalu berada pada dua pilihan itu ya. Ya, ketika misalkan Akang di sini memimpin podcast gitu. Kemudian ada kebencian Akang, ada keresahan Akang, ada kemarahan Akang yang kemudian ditampilkan di sini, itu juga adalah pilihan. Soal nanti kebenciannya itu gimana caranya agar mengarah pada sesuatu yang konstruktif, positif, dan memberikan kontribusi yang layak kepada masyarakat, ataukah itu dijadikan sebagai outrage industrial complex, dijadikan sebagai ujaran kebencian, itu juga adalah pilihan Akang. Dan Akang punya kemampuan 100% sekarang untuk mengendalikan itu. Akang mau jadikan podcast ini sebagai anjuran kejahatan, Pak Guru, ayo kita timpuk-timpukan dengan Pak Romo. Misalkan, Akang tuh punya kuasa untuk itu sebenarnya. Atau misalkan hal yang sebaliknya itu. Tapi kita punya kuasa menolak ya kan? Punya kuasa untuk menolak. Karena kalau kita tidak menolak, saya menang Pak. Karena saya bisa nimpa Pak. Saya bisa lari Pak. Nah itu susah. Nah jadi yes, balik lagi ke situ. Tidak ada satupun momen di mana kita tuh tidak dikepung oleh kebaikan dan kejahatan. Tidak ada satupun momen. Bahkan ketika saya berangkat keluar, pikiran kita masih bergerak ke sana ke sini. Bahkan ketika saya sekarang apalagi nanti milih mau pulang naik ojek atau naik mobil dan sebagainya, itu semuanya adalah pilihan, dan pilihan itu tepat sepenuhnya ada dalam kendali kita. Kalau menurut Romo Kristi, kenapa itu harus ada? Ya. Dalam satu teks kitab suci, Yesus mengatakan begini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Artinya setiap kita, setiap manusia itu dipanggil untuk semakin menyerupai Bapa di surga, dan itu nggak mudah kan. Kalau dalam bahasa kami itu ada yang disebut dengan panggilan kepada kekudusan. Dan itu tidak hanya 40 hari menjelang Paskah, tapi keseluruhan hidup kita itu terus-menerus dipanggil pada kekudusan. Nah, roh baik, roh jahat itu tidak hanya mengepung, tapi ada di dalam diri. Dan itu yang perlu kita kendalikan. Saya tahu mana yang digerakkan yang baik dan mana yang digerakkan oleh roh jahat. Misalnya, ini di bawah meja ini kan ada sampah. Roh jahat pasti akan bilang, udah biarin aja, toh nggak kelihatan kamera gitu. Tapi roh baik akan mengatakan, ambil, lalu nanti taruh di tempat sampah. Saya masukkan sini. Itu jelas sekali. Artinya saya digerakkan oleh roh baik dan saya menang atas godaan roh jahat. Tapi itu mempermalukan pihak studio. Ada sampah di situ. Enggak. Ini contoh tadi sampahnya saya taruh di bawah. Nah, kita sengaja taruh itu untuk sebagai contoh. Iya, persis ya. Simulasi. Saya mau mengatakan bahwa keseluruhan hidup kita adalah latihan rohani menurut saya. Latihan untuk berjuang agar kita menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Dan itu jatuh bangun, dan saya bahagia, artinya setiap agama itu memberikan kebebasan manusia untuk berjuang, jatuh bangun, bertekun dalam latihan-latihan terus-menerus untuk menuju kepada kesalehan, kekudusan, jatuh bangun gitu ya. Peperangan ini peperangan abadi ya? Betul. Dan itu menurut saya kita tahu tuh mana yang sebenarnya harus saya tuju. Dan ketika kita berbelok, kita berjuang lagi untuk masuk. Dan ingatan kita untuk terus kembali di track yang benar itu sebenarnya kita syukuri. Setiap Jumat ada, setiap 40 hari ada, setiap kali kami merayakan doa, merayakan amal kasih, kami selalu diingatkan untuk kembali pada track yang benar itu. Tentu dengan segala jatuh bangunnya. Gitu. Ini sudah 30 menit lebih, dan mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Pak Guru dengan upaya membatasi kita. Betul. Jangan mempermalukan. Karena kalau kepanjangan pun pasti akan dipotong juga dan dibatasi juga. Langsung dimatikan nih, jangan-jangan beberapa episode. Nah, saya ke Pak Guru dulu. Bagaimana sebenarnya seharusnya puasa dalam kacamata Islam itu dipandang kepada atau dirubah menjadi sebuah tindakan perlakuan kita kepada umat beragama lain gitu. Oke.
Bagaimana seharusnya sikapnya orang-orang yang berpuasa terhadap umat beragama lain? Pertama, puasa itu nggak mencolok. Nggak mencolok. Jadi puasa yang ketahuan itu Puasa yang ketahuan ya. Iya. Jadi memang dalam Islam itu ditegaskan bahwa ada orang yang berpuasa tapi gak akan dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu adalah iya. puasa yang ketahuan. Betul. Puasa yang gak ketahuan itu adalah dia hidup normal, bekerja normal, produktif juga, dan dia memberikan kontribusi tanpa mengurangi upayanya, ya biasa aja gitu. Karena memang seperti biasa, tidak nampak. Karena puasa itu adalah ibadah batin. Ibadah batin itu maksudnya kalau kita sholat tuh ketahuan, gitu. Ya kan? Nah kalau kita puasa tuh yang nggak ketahuan, kita di sini aja, siapa ini di sini yang nggak puasa aja. Bapak misalkan nggak puasa, saya puasa gitu. Ya kan nggak ketahuan juga kan? Ya biasa-biasa aja gitu. Nah, itu sebenarnya adalah ibadah batin gitu. Nah karena itu adalah ibadah batin, maka sebenarnya itu adalah terkait dengan hati nurani kita. Dan karena itu terkait dengan hati nurani kita, maka perlakuan kita terhadap orang-orang di luar sana, mau yang muslim maupun non-muslim dan sebagainya, ya biasa aja. Jadi maksudnya nggak ada kaitan kalau misalkan kita Ramadan kita menjadi berbuat baik atau berbuat jahat kepada orang-orang non-muslim gitu. Kalau misalkan kita tidak seperti itu maka tidak juga, ya nggak jadi masalah. Kalau di luar bulan puasa kita ngomongnya kasar, kemudian di dalam puasa kita ngomongnya jadi lembut, itu ya nggak gitu juga. Dalam Islam itu puasa yang benar itu adalah puasa yang berbekas sampai 1 tahun berikutnya. Gitu. Nah jadi misalkan terhadap penganut agama lain gitu, ya emang kenapa biasa? Ini harusnya biasa aja kan? Harusnya biasa aja. Ini maksudnya ini manusia dan kita tidak menghakimi sesuatu yang ada di dalam hati gitu. Karena kita nggak mungkin mengetuh akses masuk ke dalam hati kan. Ya udah seperti biasa-biasa saja. Biasa aja kan harusnya kan? Biasa aja. Tidak ada yang perlu bahwa dia harus minta diapakan, dihargai. Minta dia apa? Orang yang minta penghargaan itu adalah orang yang tidak berharga. Orang yang minta dihormati itu adalah orang yang tidak terhormat. Makanya dia minta. Nah, saya terakhir, jangan diarahkan pada satu komunitas tertentu ya. Enggak, saya nggak arahkan pada komunitas. Apakah nanti pembicaraannya akan mengarah ke komunitas tertentu? Tergantung siapa yang menafsir dan mengarahkan itu. Iya. Nanti kita lepaskan aja. Nah, saya ke Romo terakhir. Nah, kalau memang ternyata puasa dalam kacamata Katolik itu adalah membatasi diri, berarti apakah bisa ditafsirkan bahwa itu adalah momen di mana umat Katolik harus mengerem dulu kehidupannya untuk kemudian merefleksikan bahwa dia seharusnya begini dan tidak seharusnya begitu. Sebenarnya istilahnya bukan membatasi diri. Kalau dalam teks kitab suci Yesus mengatakan kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salib dan kamu harus menyangkal diri. Bahasanya menyangkal diri, bukan membatasi diri. Jadi apa yang disangkal? Yang disangkal adalah kalau aku sangat senang menuruti hawa nafsuku pada satu tempat itu, maka saya perlu menyangkal. Saya tidak mau melakukan gitu. Maka membatasi menurut saya kesannya lalu kita tidak mau melompati gitu. Justru ini yang harus dihindari ya. Karena kan hukum utama Kristiani itu justru kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kita tidak dilarang untuk mencintai diri sendiri, tetapi didorong untuk memuliakan Allah dan mengangkat manusia. Gitu. Puasa dan pantang itu bukan untuk diam nyaman di batas aman kita. Saya selalu ingat tuh kata-kata Paus Fransiskus ya, mendiang Paus Fransiskus. Kamu tuh jangan kayak orang yang hanya duduk di sofa kayak gini. Saya memaknainya kayak sofa Christianity gitu. Artinya aman dengan situasi ini, terbatas, tidak ketemu dengan dunia luar. Tapi justru, ayo kamu keluar pakai alas kakimu, bawa lentera, kamu turun ke jalan gitu. Artinya, ya itu lakukan. Yuk Pak, ayo. Sudah 35 menit. Supaya apa? Supaya terwujud itu. Mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan itulah yang selalu diingatkan sebenarnya dalam Memoria Passionis itu, mengingat penderitaan Kristus. Jadi saya punya sense of
Christ, sehati dan seperasaan dengan Kristus, tapi juga punya sense of crisis. Artinya berani keluar dari diri untuk menyapa sesama, tidak harus mereka yang miskin. Artinya semua orang gitu. Pak Guru kan nggak miskin juga, saya sapa juga kan gitu. Jadi semua orang. Tetapi sebenarnya kalau lebih khusus lagi perjuangan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jangan-jangan Bapak petugas pajak. Kok tahu saya nggak miskin? Romo, terima kasih. Pak Guru, terima kasih. Itulah tadi perbincangan kita tentang puasa. Semoga bisa menjadi momentum untuk mengembalikan ke pusat diri kita yang sebenarnya, sekedar merefleksi apa yang harus kita lakukan. Sampai ketemu di kecemasan-kecemasan selanjutnya.